Warna yang tidak bisa digeser oleh warna lain itu warna hitam. Artinya kita harus berprinsip, kehidupan adalah tempat kita untuk selebrasi. Dan adalah bola. Bola adalah representasi dari persatuan. Yang tadinya angan-angan benar-benar termanifestasi bareng-bareng, kita wujudkan bareng-bareng di sini, ya. Jadi beliau di sini sebagai guest speaker, sebagai pembicara, dan nanti akan ada pemaparan materi. Adik-adik udah bawa buku dan catatan semua, toh? Yang belum angkat tangan. Ayo jujur. Kenapa belum bawa? Udah diingetin belum? Hah? Di kelas. Yang nggak bawa siapa? Ya udah, semoga dari kehadiran beliau ini akan memberikan perspektif baru, pembelajaran baru, ya. Karena nanti di sini kita akan mengutamakan juga pertumbuhan adik-adik semua secara holistik tadi. Jadi tidak hanya sekedar kalian di sini sebagai pemain sepak bola, tapi bagaimana kalian tumbuh menjadi pribadi yang utuh, ya, dari segi mental, emosional, spiritual, dan juga fisik. Ya, adik-adik dan Mbak, selamat datang di Sapri Sports School Indonesia. Siswa kita saat ini ada 270 dan dari seluruh Sabang sampai Merauke kita satukan di sini. Mbak Sela juga selamat datang di Sapri Sports School Indonesia. Mungkin saya sedikit aja ya ucapan dari saya. Ingat kan waktu itu nilai utama pertama kita pertama respect terhadap diri sendiri dulu, yes, respect terhadap selalu. Selanjutnya yang terakhir, betul, diri sendiri, orang lain, lingkungan, ya, itu nilai utama kita. Itu yang harus kalian pegang sampai nanti kalian lulus. Respect, toleransi, ya, saling peduli terhadap satu dengan yang lain. Ya. Kalau nggak ada respect kita nggak bakal jalan. Ya. Kalian semua dari mana? Lihat dari mana? Kalimantan Selatan. Terus Robert dari mana? Kalimantan Timur. Muji dari mana? Dari mana? Posturnya yang benar, Muji, duduknya Maluku Utara. Ini ngomong. Benar-benar dari Maluku Utara, Sumatera, Papua pun kita ada. Yang Papua angkat tangan, Papua. Papua, kamu lokal pati, jangan bohong kamu. Yang Papua angkat tangan, Papua. Papua. Awim mana Awim? Mana Awim? Dari Papua, luar biasa. Awim, halo Awim. Mantap. Jadi walaupun kita berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke, nilai Bhinneka Tunggal Ika kita tanam sedalam-dalamnya di Sapri Sports School Indonesia. Gitu teman-teman ya, adik-adik ya. Bhinneka Tunggal, berbeda-beda tetap, berbeda-beda tetap. Apa tadi? Satu dua, bersatu. Jadi harapan saya kedepannya adik-adik mendapatkan perspektif baru, tidak hanya dari segi sepak bola, tetapi Mbak Junjung ini akan membawakan materi dari segi universal, ya, dari segi kehidupan, ya, dari segi spiritual. Mungkin sebelumnya kalian tidak pernah didatangkan oleh sosok seorang praktisi silat itu, ya, pertama kali ini mungkin. Jadi monggo adik-adik semua diperhatikan, dipelajari, dan mungkin nanti kalian dilakoni juga. Ya, adik-adik gitu aja ya. Semangat pagi. Kurang pagi luar biasa ya. Semangat pagi. Sekali lagi, semangat pagi. Ngomongnya keras tapi kok loyo ya. Tadi pagi latihan pagi nggak? Masih loyo? Wes mulai apa piye? Sudah lapar? Lapar kok terus kalian ya. Oke, langsung nggak usah perlu basa-basi lagi. Waktu dan tempat, Mbak Tunjung saya persilakan. Yuk, tepuk tangan untuk Mbak Tunjung.
Cek. Oke, terima kasih dari Pak Raffi dan seluruh kru yang saya hormati, bapak-bapak, ibu guru, staf, kepala sekolah dan semua elemen adik-adik yang ada di sini. Kita sama pakainya hitam. We are the dark for kids thousand universe. Jadi jenengan semua adalah bagian dari Nusantara. Hari ini sudah dikojari sama Pak Raffi, ya, diajak semangat, tapi kan loyo. Nah, sekarang coba Anda berdiri semua dulu, berdiri semua, berdiri, berdiri. Oke. Nah, sekarang setelah berdiri angkat kedua tangan Anda, Oke. Genggam tangannya, kuat. Ayo. Kuat. Genggam tangannya kuat. Duduk lagi. Baik, terus kamu sini maju ke sini depan sini, yuk, sini yuk. Oke, sekarang genggam tangannya ke atas. Gue sama kamu sini. Gue. Ini pemain sepak bola kok yuk gimana ini? Oke, sekarang pelukan depan, pelukan. Balik. Kamu dari mana? Dari Kalimantan Tengah. Kalimantan. Ya, sama. Kamu Kalimantan. Loh, kok bisa sama ini janjian loh ini? Kok pelukan sama ke depan ini? Ya, oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semuanya ada di sini. Tentunya ini adalah tempat yang luar biasa. Saya berkenalan dengan Mas Raffi, ya. Beberapa waktu yang lalu. Saya bukan orang yang berpendidikan tinggi, tapi nggak tahu kenapa Mas Raffi bisa senang sharing dengan saya. Saya kesini tidak pakai sepatu, mohon maaf sekali. Bukan berarti saya tidak menghormati pendidikan, tapi bagi saya sekolah ini, sekolah dimanapun, universitas adalah kuil suci. Jadi disitulah tempat dari kita bisa merubah mental, mindset, pikiran. Kamu dulu mudeng enggak? Nah, duduknya enggak? Nah, kamu dari Kalimantan, semua dari Papua. Yang dari Papua mana? Tuh, yang Ambon, Papua ada. Yang agak black ini Papua, bukan? Warna hitam itu keren. Warna yang tidak bisa digeser oleh warna lain itu warna hitam. Artinya kita harus berprinsip, tapi warna hitam selalu dianggap kotor. Tapi hari ini kita pakai hitam ya. Kenapa bisa begitu? Tidak ada satu kebetulan ya. Jadi adik-adik semuanya, artinya Anda ini adalah warna hitam yang akan menjadi solusi atas seluruh masalah di planet yang kita huni suatu ketika. Dari Safin itu safe. Jadi kita harus melindungi alam kita, melindungi kehidupan. Kehidupan adalah tempat kita untuk selebrasi. Kehidupan adalah tempat kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang fantastis itu selama kita hidup. Dan Anda harus mendedikasikan itu kepada kehidupan. Ini semua ini pemain sepak bola. Pemain apa baru sekolah? Calon. Jadi ini kan bagian dari kinestetik, obah ya, gerak. Kalau saya kan pencak silat ya, kanuragan. Ini kanuragan itu olahraga. Terus kalian datang ke sini, sekolah ke sini, menimba ilmu di sini. Ya, tujuannya pertama untuk apa? Menjadi pemain sepak bola semua. Iya. Siapa yang benar-benar pengen jadi pemain sepak bola beneran? Serius? Oke. Sekarang adik-adik semuanya yang saya cintai, Anda semua sudah merepresentasikan dari persatuan yang ada di Indonesia. Di sekolah ini Anda duduk, Anda merebutkan satu bola, tahu ya? Anda merebutkan satu bola, tapi Anda membangun sebuah tujuan untuk memasukkan bola kepada gawang, satu bola.
1 bulan diperebutkan 11 kali 2 22, memperebutkan 1 bola. Artinya Anda harus terfokus kepada bola. Walaupun Anda berlari, mengoper, melempar, menyikut, menendang, persatuan tetap nomor 1, ya nggak? Bola. Persatuan tetap nomor 1, yaitu bola. Fokus Anda adalah bola. Bola adalah representasi dari persatuan kita, entah dari Ambon, Papua, Kalimantan, semua hari ini ada di sini. Dan tadi Pak Raffi bilang, siapa yang bawa buku? Siapa yang bawa buku? Yang tidak bawa siapa? Yang tidak bawa siapa? Pusat 20 kali. Nah, ini satu metode pendidikan yang sebenarnya hari ini tidak lagi saya pakai, karena saya tidak senang ilmu keling. Ilmu keling itu ilmu mencatat, nek buka tidak eling. Kalau tidak buka kita tidak eling. Saya menemukan satu metode baru, yaitu sadari bahwa bukunya adalah diri Anda sendiri. Bukunya adalah diri Anda sendiri. Pemain sepak bola itu berkaitan dengan diri sendiri. Tidak mungkin Anda berlari sambil membawa catatan. Tidak mungkin Anda berlari sambil mengumpulkan seluruh program dogmatis yang ada di kepala Anda. Teknis tidak lagi dilakukan ketika Anda di lapangan. Teori tidak ada lagi dilakukan. Teknis administrasi tidak ada lagi. Anda akan berkaitan dengan denyut jantung Anda, pikiran Anda yang jernih, hati Anda yang gembira saat berlari. Dan Anda akan bertaruh nyawa dengan otot-otot Anda yang sudah mulai kehabisan oksigen, ya nggak? Saat berlari, ya nggak? Sekarang Anda berdiri meneh, ngadeg, ayo ngadeg, coba berdiri lagi. Ibu-ibu rausah bu ya. Tapi nih ibu-ibu mau ya rawo. Oke. Sekarang pegang hidungmu, sumpetnya, disumpetin. Oke, lepaskan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Selesai ya? Selesai. Sekarang pegang kepala. Pegang dada. Anda sadar kalau jenengan punya tubuh. Anda sadar kalau jenengan punya badan. Sudah sejauh mana Anda menyadari dan menyayangi badan Anda? Sudah sejauh mana? Kenapa ada pemain sepak bola yang katanya berdedikasi mau berintegritas, berkarakter, tapi jalannya ini segleng lungguhnya ngawene gitu, lungguhnya ini. Anda tidak menghormati tubuh Anda ya. Jangan harap Anda bisa menjadi pemain terbaik kalau tidak lagi menghormati, menyayangi, menghayati tubuh sendiri. Bener? Duduk segeleng nggak ada gairah. Iya, saya tahu ini jamnya sudah siang, wetenge luwe, ya. Saya lagi wayahnya sholat, ya. Anda terlalu dikompres teori dan lain sebagainya. Tapi Anda lupa Anda punya tubuh dan Anda punya udara yang terus mengalir setiap saat. Ya, menjadi pemain terbaik harus sadar bahwa Anda punya tempat yang Anda huni, namanya tubuh. Lakukan kegiatan-kegiatan untuk menjaga, menghormati, menyayangi tubuh. Tidak peduli siapa Anda dari latar belakang mana, tapi tubuh sudah Anda kumpulkan melalui apa yang Anda makan setiap hari, apa yang Anda hirup, apa yang Anda serap dari sinar matahari. Semua Anda kumpulkan menjadi tubuh. Kenapa Anda tidak menyayangi tubuh Anda? Sudah 9 bulan 10 hari ibu Anda mengumpulkan sari makanan untuk membentuk Anda. Dari Anda lahir sampai sekarang Anda mengumpulkan dari apa yang Anda makan, dari apa yang Anda hirup, dari apa? Kok senderan harus dikasih tahu pemain sepak bola tidak boleh bersandar, pemain sepak bola harus berdikari, berdiri sendiri, harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri, tubuh sendiri. Anda selalu mengabaikan perintah ya. Kalau ada pelatih, Anda lesu. Nek diawasi pelatih, Anda kelihatannya serius. Nek tidak diawasi, Anda balelo, Anda liar-liur ya. Kenapa Anda tidak jujur ke diri sendiri? Nanti nek sakit beneran gimana? Terus cita-cita Anda menjadi pemain sepak bola mandek. Sepak bola adalah ruang
selebrasi Anda, ruang kebersyukuran Anda, ruang integrasi, ruang pewujudan Anda terhadap kehidupan. Kalau sudah tenggelam masuk ke jadi pemain sepak bola total. Sekarang jongkok ke bawah, jongkok ke bawah, jongkok ke bawah, jongkok ke bawah, jongkok, semua jongkok, jongkok. Jongkok, ayo jongkok. Jongkok ini, jinjit sambil jinjit begini. Jongkok. Gak bisa, oh sakit. Cedera. Oke, contoh. Kalau sekali Anda cedera, Anda tidak bisa melakukan apapun, Anda berkurang. Hari ini pemain sepak bola harus memiliki kekuatan topangan, harus menopang dirinya, harus bertanggung jawab, tidak leda-lede kata orang Jawa.